Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke video mengenai dasar-dasar analisis kelaikan bisnis dalam perspektif penilaian bisnis bagi pemerintah. Kali ini kita berada di chapter 2. Setelah kemarin di chapter 1 kita belajar tentang pengantar apa itu penilaian bisnis, kemudian apa manfaat atau peran penilaian bisnis bagi pemerintah. Kemudian juga kita kemarin sempat menyinggung mengenai eh, video apa saja atau materi apa saja yang akan kita bahas. Pada chapter kedua kali ini, pada video kedua kali ini, saya akan sharing mengenai prinsip keuangan dan juga time value of money. Langsung saja, yang pertama mengenai 5 prinsip keuangan atau five principle of finance, yang dimana di sini 5 prinsip keuangan ini uh, terbagi menjadi money has a time of value, risk return trade-off, cash flow are the source of value, market price reflect information, dan individual respond to incentive. Nanti kita akan bahas satu-satu. Sebelum kita membahas, kita bayangkan terlebih dahulu bahwa kita adalah seorang manajer keuangan. Ya. Jadi kita ini adalah seorang manajer keuangan dalam sebuah perusahaan. Mau dalam sebuah perusahaan, maupun dalam sebuah bisnis, atau dalam sebuah proyek, ya kita adalah seorang manajer keuangan. Di mana tugas utama dari manajer keuangan ya, bukan hanya sebagai bendahara, bukan hanya untuk mencatat uang masuk dan juga uang keluar, tapi manajer keuangan harus dapat memutuskan ya, harus dapat memutuskan proyek-proyek apa saja atau kegiatan-kegiatan apa saja, investasi mana saja yang itu memberikan return terbesar bagi para stakeholder-nya. Nah, untuk stakeholder di sini yang saya maksud adalah pemegang saham. Dalam kacamata pemerintah, maka bisa kita asumsikan, kita bayangkan bahwa kita adalah pihak yang bertanggung jawab. Kita adalah pejabat yang bertanggung jawab mengenai proyek-proyek strategis yang akan diambil oleh atau yang akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga proyek tersebut harus dapat memberikan return atau tingkat pengembalian yang paling besar manfaatnya bagi para stakeholder kita. Stakeholder kita yang utama adalah masyarakat, kemudian yang kedua baru nanti kita berpikir pada mengoptimalkan PNBP ataupun PAD. Kita akan masuk satu-satu. Sekali lagi, kita bayangkan bahwa kita adalah seorang manajer keuangan pada sebuah perusahaan, yang mana manajer keuangan ini ditugaskan gitu ya untuk mengelola keuangan perusahaan agar para stakeholder-nya ini mendapatkan return yang paling besar. Prinsip yang pertama adalah money has a time of value ya, atau kalau kita bahasa Indonesia kan mungkin uang ini punya value ya, punya nilai itu setiap waktu tuh punya nilainya berbeda. Mungkin mohon izin untuk beberapa video ke depan, saya akan tetap gunakan istilah-istilah di bahasa Inggris, mungkin yang seperti time value of money, atau seperti hal ini misalkan money has time of value, karena beberapa istilah mungkin jika di bahasa Indonesia kan mungkin agak-agak sedikit keluar dari konteks. Misalkan saya ambil contoh margin. Ya, di margin itu ketika kita berbicara margin, kita sudah jelas, oh margin itu adalah selisih apabila ada tambahan satu, misalkan marginal revenue, atau marginal production labor, atau marginal production cost, dan sebagainya. Tapi jika kita bahas Indonesia kan mungkin margin adalah tepi atau margin adalah selisih, sehingga agak susah kita mendefinisikannya. Sehingga mohon izin untuk beberapa video ke depan, saya akan tetap menggunakan istilah-istilah atau menyebut istilah-istilah tertentu tetap menggunakan bahasa Inggris. Di sini terdapat dua konsep utama yang perlu kita pahami terkait dengan prinsip pertama, yaitu money has a time of value. Yang pertama adalah di sini 1 juta yang diterima hari ini itu lebih berharga dibandingkan dengan 1 juta rupiah ya, 1 juta yang sama yang akan diterima di masa mendatang. Ya. Jadi di sini kita lihat ya bahwa 1 juta atau di sini 10 juta ya, 10 juta di tahun 2040 dibanding 10 juta di tahun 2022, itu lebih berharga 10 juta di tahun 2022. Ya. Kenapa? Secara nominal, itu mungkin sama. Ya, jadi secara nominal dia sama.
Tapi ketika kita berbicara value, ya, itu pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Karena bisa saja kita berasumsi karena adanya inflasi mungkin, atau karena uh, adanya misalkan kesempatan untuk kita investasi dan sebagainya. Nanti masuk ke dalam konsep yang kedua. Tapi pada prinsipnya, ketika kita menerima uang itu di masa depan dibanding dengan menerima uang di masa sekarang, itu ada perbedaan value, ya. Di mana hal ini dipengaruhi salah satunya, sekali lagi salah satunya adalah karena adanya inflasi. Sehingga di tahun 2040, 10 juta dibanding dengan 2022, 10 juta itu jauh lebih berharga di tahun 2022. Ya, misalkan kita recall kepada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2000, mungkin di tahun 2010, kita 1 juta rupiah itu bisa kita gunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok, misalkan beras sekian kilo, telur sekian kilo, ayam sekian kilo. Tapi di tahun 2022 sekarang, ya 12 tahun berlalu, itu uang 1 juta, mungkin ketika kita belanjakan, ya kita belanjakan beras yang sama, telur yang sama, daging yang sama, itu secara nilai itu akan berbeda. Ya, beras yang kita dapat lebih sedikit, gitu ya. Awalnya misalkan 10 gitu, 10 kilo, sekarang kita hanya dapat katakan 7 kilo. Kemudian telur sebelumnya kita dapat 2 kilo, 3 kilo, sekarang mungkin hanya dapat 1 kilo. Ya, kemudian daging sebelumnya dapat berapa kilo, sekarang hanya dapat berapa kilo. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan nominal yang sama, tapi kita bisa mempunyai value yang berbeda. Dan itu yang ingin dijelaskan oleh money has a time of value. Ya, sekarang kita masuk ke konsep kedua. Di mana konsep kedua ini, ya, kita melihat bahwa kita dapat menginvestasikan 1 juta rupiah yang kita terima saat ini untuk mendapat imbalan, ya, atau return. Sehingga di masa yang akan datang kita akan memiliki uang lebih besar dari 1 juta rupiah. Sehingga di sini ini konsepnya adalah konsep mengenai opportunity cost, ya. Ada konsep namanya opportunity cost. Ketika kita mendapatkan uangnya adalah 10 tahun lagi, ya, sama-sama 10 juta, dengan kita mendapatkan uangnya sekarang 10 juta, ya, selain karena adanya tadi adanya inflasi, ada penurunan nilai dan sebagainya, ada opportunity cost di sini, yaitu 10 juta yang kita terima saat ini itu bisa kita investasikan, ya, bisa ke yang pertama mungkin deposito, ya. Yang kedua adalah surat utang negara, yang ketiga ada misalkan saham, ya, keempat mungkin ada reksadana, ya, dan seterusnya, gitu ya. Sehingga dalam kacamata opportunity cost ini, sebagai manajer keuangan, yang mana kita ingin mendapatkan return atau imbalan paling besar, maka kita berharap uang itu kita terima sekarang. Sehingga di tahun depan, di tahun 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, uang itu jumlahnya bisa semakin banyak karena sudah kita investasikan, gitu ya, dengan tingkat risiko tertentu. Nah, ini adalah dua konsep yang menurut saya krusial terkait dengan prinsip pertama, yaitu money has time of value. Di video berikutnya nanti kita akan juga belajar, mungkin di sesi berikutnya, maaf, di sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai, ya. Nilai uang ini seperti apa? 10 juta kita terima sekarang, 20 tahun lagi jadi berapa duitnya? Cara menghitungnya seperti apa, ya. 10 tahun lagi kita dapat 10 juta, inflasi 5%, ya. Tahun sekarang nilainya berapa? Nah, itu kita juga akan belajar hitung. Kita akan hitung, kita akan cari tahu secara mendetil bagaimana menentukan nilainya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada prinsip kedua, ya, risk return trade off, di mana mungkin teman-teman sudah familiar sekali, ya, dengan high risk, high return. Sebenarnya konsep ini tidak salah, hanya saja kebanyakan orang mengartikannya berbeda dari yang dimaksudkan, ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Poin nomor satu adalah semakin tinggi return yang kita harapkan, maka semakin tinggi pula risiko yang harus dihadapi oleh seorang manajer
keuangan, ya. Ya, jadi ketika ya kita mendemand atau kita meminta return itu yang setinggi-tingginya, maka risiko itu juga akan tinggi sekali. Ketika kita meminta, ya, katakan seorang manajer keuangan ditarget untuk mendapat return 20% per tahun, ya, mendapat 20% return per tahun. Di sisi lain, ya, di perusahaan lain, itu manajer keuangan ditargetkan 10% per tahun returnnya. Maka investasi yang akan dipilih, ya, bentuk investasi yang akan dipilih mungkin berbeda. Bagi yang demand 20% per tahun, wah itu pasti tugas berat gitu ya. Harus trading saham terus sampai dia mendapat 20% per tahun. Sedangkan untuk yang ditarget 10% per tahun, mungkin dia akan lebih santai. Karena dia tahu bahwa risiko itu semakin kecil return yang kita minta, maka risikonya akan semakin kecil. Sebagai contoh misalkan, kita bandingkan antara deposito yang bunganya itu mungkin 3-4% per tahun dengan katakan saham yang mana returnnya ini bisa mencapai mungkin ya beragam sebenarnya saham ya, cuman saham ini bisa mencapai kurang lebih ya mungkin ya 15-an% per tahun. Nah, di sini kita sama-sama tahu bahwa deposito ini dengan return yang kecil dia ini aman gitu ya. Bisa kita bilang dia lebih aman karena dia dijamin oleh bank gitu ya. Sedangkan saham harganya fluktuatif, tiap tiap menit dia diperdagangkan. Tiap detik ada yang beli, tiap detik ada yang jual, sehingga harganya cukup fluktuatif dan return yang diharapkan itu tinggi 15%, maka ya risiko yang dihadapi pasti juga lebih tinggi. Nah, ini secara logika berpikirnya adalah harus ke return-nya terlebih dahulu sebenarnya, bukan ke risk-nya terlebih dahulu. Karena orang-orang berpikir semakin tinggi risiko, semakin tinggi return. Padahal mungkin lebih tepat menurut saya adalah ketika return yang ditawarkan semakin tinggi, maka kita harus hati-hati. Karena risikonya bisa jadi lebih tinggi. Misalkan investasi bodong, ya teman-teman, ditawarkan return dalam 2 bulan uang kembali 100%. Ya, uang 2 kali lebih banyak lah, ya. Dilipat gandakan 100%. Kita investasi 5 juta dibalikin 10 juta dalam 2 bulan. Return-nya itu besar sekali, 100% dalam 2 bulan. Berarti itu kita harus curiga. Mindset-nya kita harus melihat return dan risk itu harus bersamaan, harus bebarengan. Ya, sehingga ketika return dijanjikan tinggi sekali, insting mengenai risk kita ini harus jalan. Oh, risk-nya ini pasti gede sekali ini kan gitu. Sedangkan kalau deposito dia 3-4%, insting risk kita juga harus jalan. Harus jalan dalam artian 3-4%. Oh, berarti dia risk-nya rendah gitu ya. Dia harus bisa memberikan risk yang rendah. Nah, sekarang logikanya kita balik ya. Kita ngomongin risk dulu baru return. Ya, di nomor 2 ini kita balik. Di nomor 2 ini kita balik ya. Di manajer keuangan harus menimbang. Semakin tinggi risiko yang dihadapi, maka semakin tinggi return yang harus didapat. Maksudnya gimana? Apa bedanya dengan yang pertama? Bedanya yang pertama adalah kita melihat return-nya terlebih dahulu. Oh, saham ini return-nya 15% per tahun. Maka ya, maka risikonya pasti lebih tinggi daripada deposito yang return-nya hanya 3-4% per tahun. Sedangkan di konsep kedua, ini kita balik ya. Ini kita balik. Misalkan SUN atau surat utang negara itu return-nya 7% per tahun. Ya. Risikonya, katakan risikonya adalah pada tingkat sekian gitu ya. Pada tingkat X misalkan. Risikonya adalah X persen gitu ya. Nah, ketika kita berinvestasi pada saham, ya, sekarang kita lihat dulu risikonya. Risikonya saham ini lebih besar dari SUN nggak? Ya, risikonya lebih besar dari SUN nggak sekarang? Sekarang kita lihat dulu nih, misalkan di sini apa namanya, misalkan pilihan investasi ya, pilihan
Di sini return, di sini risk-nya. Sorry, kita balik ya, kita ngomongin risk dulu baru return. Ya, pertama adalah Sun. Ketika Sun atau surat utang negara itu risikonya adalah sekian persen gitu ya, returnnya 7%. Sekarang kita lihat nih, misalkan ke reksadana. Oh, setelah kita riset ternyata reksadana ini risikonya di atas Sun loh. Maka kita demand returnnya, maka kita harus minta returnnya itu di atas 7%. Ya, kita harus minta di atas 7%. Gitu. Kenapa? Karena risknya itu lebih tinggi. Gitu. Risikonya itu lebih tinggi. Risiko reksadana lebih tinggi dari Sun. Ya, returnnya harus lebih tinggi juga. Gitu ya. Termasuk halnya misalkan saham nih yang paling sering kita bicarakan. Saham, investasi lain kan ada properti ya, ada properti, ada emas dan sebagainya. Saham itu risikonya jauh lebih tinggi ya daripada Sun. Ya, misalkan dua, dua gini ya. Maka returnnya ini kita harus minta, ya, dia harus minta lebih dari 7% juga gitu. Apa bedanya dengan yang tadi? Ya dengan kalau tadi itu kita ngomongin returnnya dulu di depan. Oh, saham ini returnnya lebih tinggi dari deposito. Berarti risikonya saham lebih tinggi dari deposito. Kalau sekarang kita ngomongin risikonya dulu. Oh, risikonya saham ini lebih tinggi dari deposito. Ya, risikonya lebih tinggi. Kalau deposito 4%, karena saham risikonya lebih tinggi, berarti saya harus minta saham ini supaya returnnya di atas 4%. Ya. Nah, itu nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menghitungnya. Oke, kita akan lanjut ke prinsip berikutnya. Nah, prinsip berikutnya ini adalah cash flow adalah source of value. Nah, uh, mungkin dari kita bertanya-tanya ya, apa itu maksudnya source of value gitu ya? Apa itu sumber dari nilai? Apa itu cash flow dan sebagainya? Di sini saya akan coba giring uh, ke pemikiran yang dia bercerita atau dia menyampaikan tentang arus kas. Ya. Apa itu? Mungkin orang-orang itu berpikirnya perusahaan itu yang bagus adalah yang profit gitu ya. Ya nggak salah gitu. Tapi ketika kita melihat sebuah nilai, itu kita harus melihat dari cash flow-nya atau dari arus kasnya. Nih, sekarang kita lihat di nomor satu. Profit adalah konsep akuntansi dan digunakan untuk mengukur kinerja bisnis. Arus kas adalah jumlah arus kas yang secara aktual terjadi dalam sebuah bisnis. Sangat mungkin sebuah bisnis punya profit tapi tidak punya arus kas. Nah, eh, pada prinsipnya ketika kita ngomong membicarakan sebuah nilai gitu ya. Nilai itu kan kalau kita definisikan, mungkin ya nanti di video berikutnya kita akan bahas mungkin ya apa bedanya cost ya atau dalam art ini biaya, apa bedanya cost dengan value atau nilai ya dengan price atau harga. Apa sih bedanya gitu ya? Nah, mungkin sekarang aja deh kita bahas yang di video berikutnya. Sederhananya harga ya, kita mulai dari harga ya. Harga ini adalah nominal ya harga suatu barang. Misalkan di sebuah supermarket gitu ya, kita ngomongin katakanlah sebuah mesin cuci, ya di sini ada sebuah mesin cuci. Mesin cuci ini dijual katakan harganya adalah let's say 2 juta gitu ya. Ini adalah harganya. Ya, ini adalah nominal harga dari suatu barang. Maka bisa kita bilang bahwa mesin cuci harganya 2 juta. Tapi biaya itu beda dengan harga. Lalu apa itu biaya? Biaya adalah semua yang kita keluarkan, semua yang
kita keluarkan untuk mendapat barang tersebut, ya. Atau dalam prinsip atau dalam istilah ekonomi, cost of something is what you give up to get it. Artinya biaya dari sesuatu is what you give up to get it. Apa saja yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Dalam hal ini, ya, cost ini bisa juga kita ada misalkan ongkir, ya. Kemudian biaya instalasi misalkan. Nah, ini menjadi cost atau menjadi biaya. Ya, jadi beda ya. Setelah kita beli 2 juta, bayar itu price. Tapi cost atau biaya itu adalah ini. Kita tambahkan ya. Price kita tambah ongkir, kita tambah instalasi. Cut off-nya di mana kita menentukan cost ini? Cost ini cut off-nya adalah sejak price ya. Sejak kita beli sampai barang ya, sampai barang dapat dipakai. Artinya, kalau misalkan di tahun kedua kita pakai mesin cuci, katakan dinamonya harus diganti, itu bukan cost. Ya, cost ini cut off-nya sampai mesin cuci itu bisa digunakan. Ya, sampai mesin cuci itu bisa kita pakai. Jadi misalkan ada ongkir, ada instalasi, kemudian katakan kita harus beli spare part baru lagi supaya mesin itu bisa dipakai, itu adalah cost-nya. Ya, katakan price-nya 2 juta, tapi setelah ongkir, instalasi dan sebagainya, itu total yang kita keluarkan adalah 2,5 juta. Ya, maka cost ini adalah 2,5 juta itu. Nah, untuk value atau nilai, nah ini yang paling unik ya. Value atau nilai ini adalah dia manfaat ekonomis ya, yang kita dapat di masa depan. Lah, kalau kita beli mesin cuci, manfaat ekonomisnya apa dong? Itulah yang paling susah. Itulah seninya dari kita melakukan penilaian. Itulah seninya kita menentukan sebuah value gitu. Bagi pemerintah sekarang jadi pertanyaan juga gitu kan. Harga material jembatan jelas, itu price-nya. Cost of building jembatan, biaya membangun jembatan, itu mungkin beda dengan harga jembatannya. Cost-nya mungkin lebih tinggi, ada bayar ini, bayar ini, bayar ini, dan sebagainya. Tapi value dari membangun jembatan itu apa? Itu kan susah kita menentukannya. Emangnya ketika orang lewat jembatan, orangnya bayar? Enggak kan? Tapi ternyata setelah kita analisa, ternyata ada cara kita menentukan value dari membangun jembatan. Misalkan, orang ini menghemat bahan bakar sekian. Kemudian orang ini tempuh atau istilahnya waktu tempuhnya semakin singkat. Itu bagaimana kita mengkuantifikasinya dan sebagainya. Itu untuk kasus jembatan. Nah, sedangkan untuk kasus sebuah proyek ya, untuk kasus sebuah proyek misalkan sebuah mesin atau sebuah barang yang akan kita beli, khususnya barang-barang produktif gitu ya. Nanti kita ini akan menyangkut nanti ke pemerintah itu kalau kerjasama harus seperti apa. Ketika kita berbicara tentang mesin yang akan kita beli, biaya atau cost dari mendapatkan mesin ini, dari membeli mesin ini, katakan 2 miliar gitu ya. Maka nilainya bagaimana kita mendapatkan nilainya? Ya dari bagaimana mesin ini melakukan kegiatan produksi. Semakin efisien produksinya, semakin rendah biaya pemeliharaannya, itu akan nilainya akan semakin besar gitu ya. Nah, itu konsep nilai seperti itu yang dimaksud konsep nilai adalah seperti itu. Nah, bagi sebuah perusahaan, bagi sebuah bisnis, ya, konsep sebuah value atau nilai ini sangat ditentukan oleh cash flow-nya atau arus kasnya. Mungkin yang jadi pertanyaan adalah kenapa cash flow? Kenapa nggak profit gitu kan? Sekarang kenapa nggak profit sebenarnya? Mungkin jawaban mendalamnya lebih ada dan itu akan kita bahas mungkin di
kesempatan lain gitu ya, yang kita ngomongin apa perbedaan cash flow sama profit. Tapi di sini sebagai sederhananya adalah ketika kita beli, ya itu kita bisa loh nggak bayar sekarang. Kita bisa bayarnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Dengan apa? Dengan kredit misalkan ya. Kita berhutang ke perusahaan. Misalkan kita sebagai perusahaan, let's say katakan kita, aduh ini sebut merek boleh nggak ya? Misalkan kita adalah perusahaan eh, yang bergerak di bidang komunikasi. Kita misalkan Indosat gitu ya, kita Indosat, kemudian kita mau beli tower misalkan, ya kita Indosat, kita mau beli tower nih, kita beli tower ke misalkan ke TOWR ya, ke saham saham TOWR. Oleh TOWR dibangun nih towernya nih, udah dibangunin nih towernya, bukan? Udah bisa kita pakai. Tapi sama Indosat tahun ini nggak dibayar gitu kan, sama TOWR kan dicatat pendapatan sebenarnya. Udah dicatat pendapatan ya, walaupun nanti dalam jurnalnya, dalam jurnal akuntansinya di sini ada account receivable ya, atau piutang pada sales revenue gitu kan ya, account receivable pada sales revenue. Sorry, aku catat lebih rapi. Account receivable pada sales revenue, katakan let's say nilainya adalah 2 miliar. Nah, ini udah ada sales revenue nih, gitu kan. Nanti sales revenue ini di laporan laba rugi, dialah yang akan menjadi profit. Tapi di laporan arus kas, ini nggak ada kas masuk. Ini account receivable, ini masih berupa piutang. Sehingga ya dia belum bisa dikatakan sebagai dia itu dapat duit sebenarnya. Iya kalau Indosat bayar. Ini contoh ya, contoh ya. Iya kalau si Indosat bayar. Kalau Indosat nggak bayar gimana gitu kan. Ya, kalau Indosat bayar, oke, jadi cash flow, jadi cash masuk. Cuman kalau TOWR ternyata dia bermitra atau dia menjual kepada perusahaan-perusahaan kecil misalkan, ya yang kemudian kena COVID dia harus pilot dan sebagainya, itu nggak tertagih gitu. Artinya dimungkinkan gitu ya. Ketika perusahaan itu punya profit, dia nggak ada arus kasnya. Ya sedikit menyinggung mungkin tentang kasus Garuda tahun 2018 ya. Dia profitnya berlipat-lipat lah itu. Profitnya dari negatif sekian sampai kemudian profitnya melejit naik tinggi gitu ya. Ternyata setelah dilihat itu nggak ada arus kasnya, itu hanya pengakuan piutang, hanya account receivable gitu ya, dan kemudian sampai ini nggak terbayar dan ya akhirnya entah ya mungkin berdampak sampai sekarang atau enggak, saya juga kurang tahu. Nah itu untuk menjelaskan kenapa cash flow ini adalah source of value. Yang penting ini cash flow-nya, jangan berbicara pada sales revenue-nya, karena sales revenue itu bisa berasal dari piutang gitu ya, dari account receivable. Jika yang kita butuhkan adalah cash-nya, cash flow-nya. Kemudian lanjutnya adalah keputusan keuangan pada suatu perusahaan harus mempertimbangkan incremental cash flow, yaitu perbedaan antara arus kas perusahaan yang akan dihasilkan dari potensi investasi baru dengan arus kas yang dapat dihasilkan bila tidak melakukan investasi tersebut. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya seperti ini. Misalkan ini sebuah perusahaan ya namanya PT ABC, ini contoh ya, ini dummy. Dia akan berinvestasi pada proyek A. Ya, dengan proyek A, kemudian kalau ini tanpa proyek A. Ini ada tahun ke 0 gitu ya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Ya, anggap aja sejajar lah. Anggap aja sama ya besarnya. Pada prinsipnya ketika dia berinvestasi di proyek A, misalkan dia membeli sebuah mesin produksi ya. Misalkan PT ABC ini adalah perusahaan kertas. Ya, perusahaan kertas ya. Dia setelah studi banding ke ini misalkan ke apa namanya Ciwi Kimia gitu misalkan ya, setelah dia belajar ke TKIM ke Ciwi Kimia, sekarang dia beli mesin kertas gitu ya, dia beli mesin kertas harganya katakan 30 miliar ya, mesin kertas yang lama dia jual
dia jual, dia keluar duit 30 miliar, hasil jualnya katakan 5 miliar lah. Sehingga di tahun ke-0 dia mengeluarkan uang 25 miliar. Ya. Nah, tanpa proyek A, jika PT APJ tidak membeli mesin kertas baru, gitu ya, jadi tahun ke-0 dia nggak keluar apa-apa. Tapi karena dia beli mesin kertas baru nih, dia beli mesin kertas baru di proyek A gini ya, dia katakan tahun pertama dapat 100 juta. Tahun kedua dapat, jangan 100 juta ya, saya katakan dia dapat 5 miliar, naik 7,5 miliar, naik 15 miliar, naik 20 miliar, naik di sini bahkan jadi 25 miliar gitu ya. Nah, sedangkan kalau dia tanpa membeli, ya, kan di sini dia bisa produksi 1 miliar, 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Nah, mungkin kalau kita jumlahkan ya hasilnya sekian gitu ya. Kalau kita jumlahkan secara nominal gitu ya. Oh, kita jumlahkan secara nominal, katakan yang atas jelas lebih untung gitu ya. Yang atas ini kalau kita jumlahkan secara nominal 20, 35, 40, 47,5 nih. Ini 47,5 M. Yang bawah ini cuman 1, 3, 7,5, 12,5, 22,5 M. Lebih jelas yang untung yang proyek A ini lebih menguntungkan gitu kalau kita jumlahkan secara nominal. Tapi belum tentu. Karena sekali lagi kita harus melihat pada sebuah value gitu kan. Katanya value dari arus kas, betul value dari arus kas. Tapi jangan lupakan prinsip yang pertama, ya. Jangan lupakan prinsip yang pertama. Apa itu prinsip yang pertama? Yaitu money has time value, di mana 25 miliar di tahun kelima ini itu beda nilainya dengan 25 miliar di tahun ke-0 gitu kan. Mas, tapi kan tapi kan ini 10 miliar di tahun kelima berarti nilainya lebih kecil dong di tahun ke-0 gitu kan. Masalahnya ini kan tanpa proyek, ini dengan proyek. Maka tingkat diskontonya itu berbeda. Harus kita hitung, harus kita lihat manakah yang menguntungkan gitu ya, secara risiko, secara return dan sebagainya itu harus kita lihat. Nah, itulah yang membedakan ya, sekali lagi itu yang membedakan dan inilah yang menjadi cash flow at the source of value itu definisinya di sini. Nanti kita akan lihatlah untuk time value of money seperti apa. Berikutnya adalah market price reflect information. Nah, ini cenderung ke saham ya, kalau yang ini cenderung ke saham. Jadi di saham itu market price, harga yang ada di pasar itu memberikan sebuah informasi. Ya, sederhananya, kalau ada kabar baik, harganya akan naik. Kalau ada kabar buruk, harganya akan turun. Itu udah itu paling sederhana kayak gitulah. Ini terkait dengan saham ya. Sebenarnya nggak hanya terkait dengan saham, terkait juga dengan banyak instrumen investasi lainnya. Misalkan rumah, kemudian misalkan emas. Emas itu tapi dibalik ya. Untuk emas itu, kalau ada kabar buruk, harganya malah naik ya. Kalau ada kabar baik, dia cenderung stabil. Contohnya apa? Contohnya adalah COVID. Ya, cari data harga emas waktu COVID itu naik luar biasa. Padahal COVID kabar buruk, ya kan? Beda dengan saham ya. Saham kita lihat gambar di sebelah kanan. Ini ada kabar baik ya, harga saham PT BRI Syariah atau BRIS ini melejit ya 19%. Yang merupakan harga tertinggi sejak BRIS melantai di bursa. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan adanya merger ya. Merger rencana merger BRIS waktu itu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah. Itu ada rencana merger. Itu kan kabar baik nih, gitu ya. Kenapa itu kabar baik? Kita bahas di video lain ya. Nanti kita kalau memang banyak yang menyimak tentang penilaian bisnis, nanti kita kulik lebih dalam mengenai penilaian bisnis, bukan untuk
analisis kelayakan bisnis ya, tapi penilaian bisnis yang benar-benar penilaian bisnis ya, yang mencari harga saham berapa, yang mencari nilai dari obligasi itu seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kita juga pendekatan dalam menilai perusahaan itu seperti apa, karena perusahaan itu nggak bisa asal dinilai gitu ya. Perusahaan itu ada propertinya, ada perusahaannya. Propertinya pakai penilaian properti bisa silahkan, tapi menilai sebuah bisnis usahanya ini itu nggak bisa. Karena yang dinamakan bisnis ini kan sudah tidak berwujud lagi gitu ya. Ada kepercayaan di sana, ada proyeksi keuntungan di sana dan sebagainya. Nanti memang kalau banyak yang bisa kita diskusikan di sana, kita akan bikin video lagi gitu ya terkait dengan plan bisnis yang melakukan penilaian atas saham gitu ya. Kemudian di sini itu kabar baik ya. Berikutnya ada kabar buruk, tertekan selama pandemi sepanjang 2020 IHSG turun 5,09%. Di mana ketika ada COVID ya, dampaknya apa? Oh, dampaknya perekonomian melambat dan sebagainya sehingga itu akan menurunkan harga saham. Sehingga di sini sebenarnya sudah clear ya bahwa market price itu reflect information. Harga naik berarti ada apa-apa nih pasti. Cari ada sesuatu udah pasti. Entah itu ada kabar baik, entah itu ada rencana apa. Harga turun, cari dulu ada apa nih. Kayak misalkan sederhananya waktu itu harga eh, aku lupa yang sempat diancam pilot itu apa ya? Atau sebenarnya Garuda aja lah. Sorry ini aku nggak bermaksud ini ya. Sebelumnya tidak bermaksud untuk ini Garuda, cuman ini hanya untuk contoh ya, hanya untuk contoh. Ketika harga Garuda itu turun terus gitu ya, maka kita harus lihat sebenarnya ini ada apa gitu kan. Ini ada apa? Kenapa Garuda eh, turun terus gitu ya. Dan nanti juga kita bisa temukan sebenarnya apa alasannya. Alasan lain misalkan ketika harga saham kimia farma waktu COVID itu melejit tinggi ya, melejit tinggi. Ya terlepas itu dari itu bubble, ini tidak rasional, ini dipengaruhi oleh berita, ini bukan mencerminkan nilai pasar sesungguhnya dan sebagainya. Terlepas dari segala itu, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa market price itu reflect information. Pasti ada informasi yang tercermin dari sebuah harga di pasar ya. Sekali lagi, ini adalah market price ya. Kita beda lagi kalau kita ngomongin market value. Kalau market value itu sudah melihat ke dalam sebuah perusahaan. Tapi kalau market price itu adalah apa yang terjadi di pasar. Oke, aku rasa itu. Kemudian yang terakhir adalah individual response to incentive. Nah, sederhananya gitu ya. Dalam berinvestasi, setiap orang memikirkan insentif untuk kepentingannya sendiri. Jika insentif yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ada di market, maka investor cenderung menemukan sumber daya untuk berinvestasi ke pihak lain. Dalam menentukan pilihannya, investor menggunakan konsep opportunity cost. Ya, sederhananya seperti ini, teman-teman. Ketika kita melihat nih, ketika kita melihat saham, kita punya uang misalkan ya, kita punya uang 10 miliar. Gitu ya. Kita punya uang 10 miliar, kemudian kita demand ya. Kita demand ini, wah ini aku sih butuhnya kalau bisa 1% sebulan. Ya. Atau katakan ya minimal 10% per tahun lah. Gitu. Sehingga tiap tahun itu kita dapat 1 miliar cuma-cuma gitu ya. Ya kita cari gitu kan. Ternyata saham itu nggak sampai 10% katakan karena katakan ya COVID lah. Atau obligasi itu nggak bisa 10%. Dan maka kita akan cari, ya kita akan terus roaming sampai ke instrumen mana yang bisa memberikan 10%. Nah, apa konsep opportunity cost-nya di sini? Konsep opportunity cost adalah kita melihat risiko yang sama. Ya, kita melihat risiko yang sama. Ini mungkin yang jarang-jarang di ini ya, jarang dipilih atau jarang dipertimbangkan oleh sebagian besar investor. Bukan apa-apa, cuman saya juga sedikit banyak ya belajar tentang saham dan sebagainya. Yang hampir digali oleh setiap orang gitu ya. Yang hampir digali oleh setiap orang ini adalah return. Ya, orang itu milih instrumen investasi, dia tuh langsung loncat ke saham gitu ya. Dia langsung loncat ke saham. Instrumen investasinya, kamu investasi apa? Aku saham. Kamu investasi apa? Dia skip dia betul memang saham itu memberikan return yang besar gitu ya. Tapi return yang besar ini kan pasti sekali lagi ya, dengan adanya return yang besar, maka ada risk yang besar juga gitu kan. Ada risiko yang lebih besar juga. Nah, risiko yang lebih besar apa gitu ya? Oh, risiko lebih besar dari reksadana ya. Reksadana mungkin yang reksadana kan ada banyak ya, ada pasar uang, ada pendapatan tetap, campuran dan sebagainya. Itu risikonya lebih kecil dari saham gitu. Nah, sehingga
Karena saham ini risikonya lebih besar, return-nya lebih besar. Reksadana mungkin tidak begitu dilirik gitu, karena return-nya lebih kecil dari saham. Tapi yang banyak investor lupa itu risikonya juga lebih kecil. Atau katakan surat utang negara. Surat utang negara itu di-backup, dijamin oleh negara, ya. Jadi negara ini garansi, dia yang garansi bahwa itu pasti terbayar. Tapi sebagian besar investor itu mungkin ya, khususnya untuk anak muda, itu nggak melirik gitu. Bahkan yang liriknya apa? Bitcoin, yang kita juga nggak tahu Bitcoin itu sebenarnya instrumen investasi atau bukan gitu ya. Dia tertarik ke Bitcoin, ke binomo, ya, yang menjanjikan return besar. Tapi dia lupa gitu bahwa risiko itu juga besar di sana gitu. Nah, sehingga menyeimbangkan antara return dan risk ini kan susah ya. Kita membandingkan reksadana katakan return 10%, ya, risk-nya adalah let's say 5% atau risk-nya 8% lah. Dibanding dengan saham, let's say saham return-nya 15%, risk-nya 13% gitu ya. Tiap orang itu risikonya beda-beda. Apa ya, istilahnya kayak profil risikonya beda-beda gitu. Dan setiap orang itu merespon pada insentif yang mereka punya, insentif yang mereka harapkan gitu. Ada yang berpikir reksadana lebih menarik, reksadana dia masuk. Ada yang berpikir saham lebih menarik, saham masuk. Nah, dan apa penerapannya di pemerintah? Apa penerapannya di pemerintah gitu ya? Sebenarnya kalau penerapan di pemerintah ini menariknya adalah eh, saya bukan orang yang banyak banyak pengalaman di pemerintah, bukan juga ya, bukan. Tapi ketika pemerintah itu berpikir atau memutuskan bahwa saya akan membangun membangun jembatan, saya akan membangun rumah sakit, saya akan membangun sekolah. Ya, bisa saja saya salah ya, bisa saja apa yang saya sampaikan salah. Tapi pemerintah pasti sudah memikirkan return apa yang paling besar. Ya, return apa yang paling besar, return mana yang paling besar. Return dalam hal ini bukan masalah uang, karena pemerintah itu tidak berbisnis. Maka dia tidak bisa membicarakan return tentang uang, kecuali KSP, kecuali BGS BSG. Itu ada swastanya, itu ada bisnisnya, oke, bisa. Tapi kalau terkait dengan pembangunan, dia pasti sudah memikirkan returnnya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Dalam hal ini returnnya bukan uang, ya. Misalkan pemerintah menginvestasikan 2 triliun itu untuk LPDP, misalkan ya. Saya kasih LPDP 2 triliun, dikelola sama LPDP. Itu pasti pemerintah sudah mempertimbangkan returnnya itu seperti apa. Kemudian pemerintah mengasih 70 triliun untuk dana desa. Pemerintah pasti sudah pertimbangkan. Oh, ini dana desa ini returnnya seperti ini. Kenapa dana desa nggak 60 triliun aja? Kemudian LPDP-nya 12 triliun gitu misalkan. Karena insentifnya pasti berbeda, atau katakan returnnya itu pasti berbeda. Dan pemerintah sudah mempertimbangkan bahwa, oke, LPDP cukup sekian. Ya, kombinasi LPDP 2 triliun dan dana desa 70 triliun itu lebih tinggi returnnya daripada LPDP kasih 10 triliun dana desa 60 triliun misalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan individual response to incentive. Jadi kita ini pasti akan roaming, ya, kita akan pasti akan mencari return mana yang paling tinggi, ya. Return mana yang paling tinggi sehingga itu memenuhi insentif yang kita mintakan atau kita demand gitu ya. Contoh sederhana lain adalah ketika kita diminta untuk mengerjakan proyek di luar tupoksi lah misalkan ya. Kita disuruh ngerjain di luar tupoksi, kalau nggak ada honor mungkin kita juga nggak bersemangat gitu ya, kecuali kita disuruh ngerjain di luar tupoksi di hari libur pula kan, tapi dikasih honor. Nah, itu mungkin bersemangat. Itu yang dimaksud insentif. Udah sederhananya seperti itu gitu. Jadi untuk memahami individual response to incentive itu cukup dengan adanya insentif ya, itu kita lebih semangat. Nah, itu udah itu aja prinsipnya ya. Nah, mungkin itu teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas time value of money di video lain karena udah cukup terlalu lama juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video berikutnya.